Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai aktiva tidak berwujud atau intangible assets dengan saya Irestu Juliana. Berikut adalah highlight topik pembahasan dalam video ini. Mari kita mulai. Menurut PSAK 19, aktiva atau aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Intangible asset merupakan aset jangka panjang yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, identifiable atau dapat diidentifikasi. Yang kedua, lack physical existence atau tidak ada wujud fisiknya. Dan yang ketiga adalah non-monetary assets atau bukan termasuk instrumen keuangan. Aktiva tidak berwujud dapat diperoleh dengan dua cara, yakni membeli dari pihak lain atau mengembangkan sendiri secara internal perusahaan. Masing-masing cara perolehannya ini nantinya akan mempengaruhi penilaian harga perolehannya. Nah, untuk intangible asset dengan cara pembelian, harga perolehannya adalah harga beli ditambah biaya yang diperlukan seperti biaya legal dan biaya insidental lainnya. Sedangkan untuk intangible asset dengan pengembangan sendiri, harga perolehannya harus dilihat dulu tahap riset dan pengembangannya. Pada tahap riset di awal proyek, biaya riset diakui sebagai beban dan tidak bisa dikapitalisasi. Sedangkan pada tahap pengembangan, ada porsi dari biaya yang bisa dikapitalisasi dan ada yang tidak, tergantung adanya nilai guna atau economic viability. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang amortisasi. Sama seperti perhitungan depresiasi pada aktiva tetap atau perhitungan depresi pada sumber alam, di aktiva tidak berwujud juga dilakukan perhitungan yang namanya amortisasi. Aktiva tidak berwujud secara masa manfaat ada dua, yakni limited life dan indefinite life. Limited life adalah aktiva yang umur manfaatnya terbatas. Amortisasi dilakukan sesuai umur manfaatnya, umumnya menggunakan metode garis lurus. Sedangkan indefinite life adalah aktiva yang umur manfaatnya tidak terbatas, tidak diamortisasi, namun dilakukan impairment test. Nah, berikut adalah penggolongan intangible asset. Marketing related seperti trademarks dan trade names, contract related seperti franchise, customer related seperti customer list, artistic related seperti copyright, technology related seperti patent, dan goodwill. Selanjutnya, kita akan coba bahas contoh soal dan pencatatannya. Pada 1 Januari 2020, CV Jolie melakukan franchise atas bisnis Starbucks selama 5 tahun dengan mengeluarkan biaya 100 juta rupiah. Buatlah jurnal yang dibutuhkan pada tahun 2020. Maka berikut adalah jurnal yang dicatat. Pada 1 Januari, mendebit franchise dan mengkredit kas sebesar 100 juta untuk mencatat franchise. Kemudian, pada 31 Desember 2020, dilakukan penyesuaian nilai franchise terhadap amortisasi yang terjadi sepanjang tahun 2020 dengan menjurnal beban amortisasi di debit dan franchise di kredit sebesar 20 juta yang langsung mengurangi nilai franchise. Nah, kasus khusus, jika pada awal tahun berikutnya, pada saat dinilai ternyata franchise kita masih memiliki recoverable amount sebesar 90 juta, maka nilai franchise kita harus disesuaikan dengan jurnal berikut. 1 Januari 2021, franchise di debit sebesar 10 juta dan recovery of impairment loss di kredit sebesar 10 juta. 10 juta ini didapat dari selisih carrying amount atau nilai buku dengan recoverable amount-nya. Selanjutnya mengenai impairment test atas goodwill. Goodwill biasanya tidak ada umur manfaatnya atau indefinite life, sehingga untuk mengetahui nilainya dilakukan impairment test atau uji coba penurunan nilai. Impairment test adalah membandingkan nilai pencatatan kita atau nilai buku dengan nilai recoverable amount-nya. Jika nilai buku lebih besar dari nilai recoverable amount, maka tidak terjadi impairment. Sedangkan jika nilai buku lebih kecil daripada nilai recoverable amount, maka terjadi impairment dan perlu dicatat penjurnalannya. Nah, coba kita lihat beberapa contoh soal berikut. Disebutkan bahwa goodwill kita carrying amount atau nilai bukunya adalah 100 juta. 1 tahun kemudian, recoverable amount-nya menjadi 120 juta. Buatlah jurnal impairment atas goodwill. Tidak terjadi penurunan nilai atau tidak terjadi impairment, sehingga kita tidak perlu melakukan jurnal. Di soal selanjutnya disebutkan bahwa goodwill kita nilai bukunya 100 juta. 1 tahun kemudian recoverable amount-nya menjadi 80 juta. Maka buatlah jurnal impairment atas goodwill tersebut. Terjadi penurunan nilai goodwill sebesar 20 juta. Maka goodwill dicatat berkurang di kredit sebesar 20 juta dan loss on impairment di debit sebesar 20 juta. Dan berikut adalah contoh penyajian aktiva tidak berwujud di neraca. Dalam laporan keuangan pemerintah, untuk aset tetap tidak berwujud yang sering ditemui berupa aplikasi, software, dan program. Dapat juga berupa kajian penelitian ilmiah yang memiliki daya guna. Nah, di neraca, software disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi software. Demikianlah penjelasan dalam video ini. Semoga dapat membantu. Terima kasih.